Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, dengan beranggotakan saya Firna Melisha Putri, dengan NIM 23133018, Anifa Pardila dengan NIM 23133021, Anissa Khairina dengan NIM 23132023. Di sini kami akan mempresentasikan analisis dan permodelan sistem informasi akuntansi pada siklus bisnis perusahaan. Pada analisis kali ini kami memilih kebab abut. Selanjutnya materi pertama yang akan disampaikan oleh Anifa. Kepada Anifa dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama yaitu profil usaha. Profil usaha ada nama dan lokasi usaha. Perusahaan yang menjadi objek studi dalam proyek ini adalah Kebab Abot, sebuah usaha mikro yang bergerak di bidang kuliner. Usaha ini berlokasi di Jalan Cendrawasih, Kota Padang, Sumatera Barat. Bidang usaha. Kebab Abot merupakan usaha mikro yang beroperasi dalam sektor kuliner, khususnya segmen makanan cepat saji. Produk utama yang ditawarkan adalah kebab abut, berbagai macam variasi, rasa, dan isian seperti kebab daging sapi, ayam, dan kebab keju. Selain kebab, usaha ini juga menyediakan beberapa menu pendamping seperti minuman ringan dan kentang goreng. Struktur organisasi. Struktur organisasi pada kebab abut yang pertama pemiliknya yang bernama Abdurrahman atau yang dipanggil dengan Abud. Yang kedua admin atau kasir dengan jumlah 1 orang. Yang ketiga koki dengan jumlah 2 orang. Yang keempat staf pembelian dengan jumlah 1 orang. Selanjutnya produk utama yang dikeluarkan oleh kebab abut. Yang pertama kebab sapi, yang kedua kebab ayam, yang ketiga kebab sosis, yang keempat teh tarik, dan selanjutnya sistem informasi yang digunakan oleh usaha kebab abut yaitu Excel untuk pencatatan keuangan, WhatsApp dan Instagram untuk pemesanan, Google Drive untuk backup data. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya yaitu analisis siklus produksi, deskripsi proses bisnis. Siklus produksi usaha kebab abut merupakan rangkaian yang dimulai dari persiapan bahan baku hingga produksi siap dijadikan kepada pelanggan, yaitu 1. Pemeriksa stok bahan baku dilakukan oleh admin atau koki sebelum kegiatan produksi dimulai. Pemeriksaan ini mencakup bahan utama seperti daging, roti kebab, sayuran segar, saus, dan bahan pelengkap lainnya. 2. Stok bahan tidak mencukupi, maka akan dilakukan pembelian bahan baku oleh staf pembelian. Pembelian dilakukan ke pasar atau supplier langganan, tergantung kondisi. Deskripsi proses bisnis. 3. Admin mencatat nota pembelian ke dalam sistem sederhana berbasis Excel. Pencatatan ini penting untuk mendokumentasikan pengeluaran harian dan kontrol stok. 4. Proses produksi dilakukan secara manual, namun terstandarisasi untuk menjaga cita rasa dan konsistensi produk. 5. Admin kembali mencatat hasil produksi, mencatat beberapa unit yang dihasilkan, dan berapa yang disiap jual pada hari itu. Aktor dan proses yang terlibat. Pertama ada admin, melakukan pencatatan pembelian bahan baku, mengelola laporan produksi harian, memastikan ketersediaan data keuangan dan stok untuk pemilik. Staf pembelian bertugas membeli bahan baku jika stok habis, melakukan survei harga pasar jika diperlukan, berkomunikasi dengan supplier untuk memastikan bahan yang dibeli berkualitas baik. Next. Koki mengolah bahan baku menjadi produksi siap saji, bertanggung jawab terhadap kualitas dan konsisten produk, memberikan informasi kepada admin jika terdapat bahan yang menipis. Pemilik usaha kebab abut
memberikan persetujuan atas pembelian besar atau pengadaan rutin dalam jumlah besar, melakukan evaluasi terhadap biaya produksi dan laporan keuangan yang disusun admin. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh Anissa Khairina. Kepada Anissa, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya adalah aliran dokumen. Yang pertama itu ada nota pembelian, yang kedua adalah laporan produksi, yang ketiga adalah daftar pemakaian bahan, yang keempat adalah laporan stok dan penjualan harian. Next. Selanjutnya adalah permodelan sistem informasi, yaitu BPMN atau Business Process Model and Notation. Dapat teman-teman lihat gambar production cycle-nya di sini, dan keterangannya adalah keterangan simbolnya itu ada task adalah proses, getaway adalah keputusan, event adalah awal atau akhir, pull or lane adalah aktor. Selanjutnya adalah flowchart atau proses produksi. Langkah-langkah flowchart dimulai dari oval. Berbentuk oval yaitu proses dimulai setiap pagi hari sebelum produksi. Mencek stok bahan baku itu berbentuk persegi panjang, adalah admin atau koki yang memeriksa persediaan bahan baku seperti daging, roti, dan sayur. Yang ketiga adalah stok cukup. Itu seperti belah ketupat, adalah keputusan apakah bahan baku cukup untuk produksi hari ini. Jika ya, lanjut ke produksi. Jika tidak, pembelian bahan baku. Yang keempat adalah pembelian bahan baku. Ini adalah staf pembelian memberi bahan dari pasar atau supplier. Yang kelima adalah catatan transaksi pembelian. Itu berbentuk jajar genjang di mana admin mencatat nota pembelian ke Excel. Selanjutnya adalah melanjutkan ke proses produksi. Di sini koki mulai mengolah bahan menjadi kebab. Yang ketujuh adalah produksi kebab selesai. Ini apakah semua kebab yang direncanakan sudah dibuat? Jika iya, maka akan dilanjutkan. Jika tidak, akan dilanjutkan kepada proses produksi. Yang kedelapan adalah mencatat hasil produksi harian, di mana admin mencatat jumlah produk jadi yang siap dijual. Yang terakhir adalah selesai, di mana simbolnya itu ada oval, persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, dan bentuknya itu adalah start atau end, proses, keputusan, input atau output, dengan fungsi menandai awal atau akhir proses, aktivitas atau kegiatan yang dilakukan, pilihan berdasarkan kondisi, dan pencatatan dokumen data. Selanjutnya itu ada analisis sistem. Ada kelebihan yaitu yang pertama proses sederhana dan fleksibel, yang kedua pemilik aktif dalam pengawasan, yang ketiga adalah biaya operasi rendah. Kekurangannya itu rentang kesalahan input manual, yang kedua tidak ada sistem yang terintegrasi, yang ketiga tidak ada pemisahan tugas ideal karena admin dan kasir itu digabung. Yang keempat adalah potensi kehilangan data karena tidak ada backup harian otomatis. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anissa. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.